Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kupsia Muazzama dengan NIM L021241090. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis dokumen kerangka acuan atau KA yang dimana proyek pembangunan kawasan perumahan. Selanjutnya itu ada latar belakang, yang dimana setiap proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian itu untuk mengendalikan dampak tersebut diperlukan dokumen AMDAL. Kerangka acuan merupakan bagian awal dari penyusunan AMDAL. Oleh karena itu penting untuk memahami isi dan fungsi dokumen kerangka acuan. Baik, selanjutnya itu ada pengertian kerangka acuan AMDAL. Yang pertama itu, kerangka acuan adalah dokumen yang memuat ruang lingkup dan kedalaman studi AMDAL. Kemudian itu, kerangka acuan menjadi pedoman dalam penyusun, yang dimana ada AMDAL, RKL, RPL. Kemudian itu disusun sebelum analisis dampak dilakukan. Selanjutnya itu ada identitas proyek, di mana nama proyek itu pembangunan kawasan perumahan. Kemudian itu ada Pemrakarsa PT Sejahtera Properti Indonesia. Lokasinya itu di Jakarta, luas lahannya itu kurang lebih 15 hektar. Kemudian itu ada tujuan proyek, penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada jenis proyek, yang dimana jenis proyek di sini pembangunan kawasan perumahan dan fasilitas pendukung. Kemudian itu ada kategori proyek konstruksi dan pengembangan wilayah termasuk kegiatan yang wajib AMDAL. Selanjutnya itu ada kegiatan aktivitas proyek, yang dimana tahapan kegiatan prakonstruksi, pembahasan lahan, perizinan, perencanaan teknis. Kemudian itu ada konstruksi, pematangan lahan, pembangunan rumah, pembangunan jalan dan drainase. Kemudian itu ada operasional, aktivitas penghuni, dan pengelolaan sampah dan air limbah. Kemudian itu ada komponen lingkungan terdampak, yang dimana komponen fisika, kimia. Terdapat kualitas udara, kualitas air, kebersihan, dan komponen biologi, yaitu flora tanaman dan fauna. Selanjutnya itu komponen sosial dan ekonomi, penduduk sekitar, mata pencarian, dan lalu lintas. Oke, di sini kita akan membahas dampak positif proyek, yang dimana membuka lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, penyediaan hunian layak, dan peningkatan instruksi wilayah. Dan ada juga dampak negatif proyek, yang dimana pencemaran udara akibat debu konstruksi, kebisingan alat berat, berkurangnya lahan hijau, dan potensi banjir jika drainase buruk. Batas studi AMDAL, yang dimana batas wilayah area proyek dan permukiman di sekitarnya, radius kurang lebih 1-2 km. Dan ada batas waktunya, prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Dan yang terakhir itu batas administrasi, kelurahan, dan kecamatan setempat. Dan selanjutnya itu ada strategi personal untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama itu ada ahli teknik lingkungan, ahli tata ruangan, ahli kesehatan masyarakat, ahli biologi lingkungan, dan ahli sosial dan ekonomi. Di sini ada tujuan penyusunan kerangka acuan AMDAL, yang dimana mengidentifikasi dampak penting lingkungan menjadi dasar penyusun AMDAL, RKL, dan RPL, menjamin pembangunan tetap ramah lingkungan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan membahas kesimpulannya. Adapun juga kesimpulannya yaitu dokumen kerangka acuan atau KA AMDAL memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan suatu proyek karena menjadi dasar dalam pengkajian dampak lingkungan yang mungkin timbul. Setiap proyek pembangunan wajib memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat maupun dalam sekitarnya. Dengan adanya AMDAL, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terencana, terkendali, dan bertanggung jawab sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.